Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Anak-anakku sekalian, santri kelas 6 SD Islam Saribumi yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, Ustaz bi khairin wa afiatin aidan. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk melanjutkan belajar bersama materi fikih insyaallah. Kita akan melanjutkan dari materi fikih. Pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang macam-macam pakaian yang terlarang. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi ketentuan pakaian syar'i bagi muslim dan muslimah. Materi ini anak-anakku sekalian sangat penting sekali agar kita mengetahui ketentuan pakaian syar'i yang tentunya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim, seorang muslimah tatkala dia berpakaian dengan pakaian yang syar'i, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan dia juga akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentu perlu untuk kita bahas, perlu untuk kita ketahui tentang ketentuan pakaian syar'i. Sehingga kita akan berpakaian dengan pakaian yang syar'i, akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pakaian syar'i. Kita bahas dulu pakaian. Pakaian adalah suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan manusia memiliki pakaian-pakaian yang memberikan banyak maslahah. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala kasautanihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pakaian. Ya, yang memiliki banyak maslahah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan juga tentang manfaat-manfaat dari pakaian-pakaian. Salah satu di antara manfaat pakaian adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, seperti ibadah umroh, ibadah haji yang di dalamnya syarat sah adalah dengan menutup aurat dengan pakaian. Dan pakaian juga selain untuk ibadah kepada Allah juga memiliki masalah yang besar, masalah yang banyak, ya, untuk melindungi kita dari cuaca, dari terik matahari, dan juga sebagai kelayakan seorang muslim di dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 32, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasa. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Liwari sawatikum warisha. Untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Ya, untuk menutup aurat untuk perhiasan manusia.
Baik anak-anakku sekalian, itu dari pakaian, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sampaikan adab umum dalam berpakaian. Ya, adab-adab umum yang selayaknya diperhatikan bagi kita di dalam berpakaian. Yang pertama dari adab umum dalam berpakaian, yang pertama adalah hendaknya gunakan pakaian yang halal. Ya. Pakaian yang digunakan halal bahannya, ini yang pertama. Ya. Yang pertama halal bahannya. Juga halal cara mendapatkannya. Halal bahannya sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada bahan-bahan yang tidak boleh kita kenakan sebagai pakaian. Seperti untuk laki-laki di dunia ini memakai pakaian dari bahan sutra. Tidak boleh. Siapa dari kalangan kaum laki-laki yang mengenakan pakaian dari bahan sutra, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi dia dari memakainya pada hari kiamat. Demikian pula bahan yang dilarang untuk dipakai di pelajaran sebelumnya, yaitu apa anak-anak? Pakaian dari binatang atau dari hewan buas. Benar. Jadi bahan dari kulit binatang buas ini tidak boleh untuk dipakai. Demikian juga hendaknya cara mendapatkan kain tersebut dengan cara yang halal. Ya, tidak boleh dengan cara mencuri atau menipu atau merampok, ya, atau mungkin memakai pakaian saudara kita yang tidak memiliki izin, ya. Tidak izin kepada saudara kita yang memiliki pakaian tersebut kemudian kita pakai. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Anak-anakku sekalian, perhatikan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah Maha baik. La yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima kecuali dengan yang baik-baik saja." Sebelumnya Ustaz ingatkan anak-anak, silahkan ditulis hal-hal yang penting yang ada di dalam penjelasan ini sebagai tambahan penjelasan dari buku yang kalian miliki. Baik, Ustaz lanjutkan. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para utusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai sekalian para utusan, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang salih. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi perintah Allah kepada para utusan itu juga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menggunakan ya bahan dari hal-hal yang halal. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Tsumma dzakara rajula yutilu safar." Kemudian ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Asy'atha akbar, yang rambutnya kumal kusut, ya, dekil berdebu, yamudu yadahi ila sama,
mengadahkan tangannya ke langit, ya berdoa dengan mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Akan tetapi wa mat'amuhu haram, makanannya yang dikonsumsi haram, wa masyrabuhu haram, minumannya yang dia minum haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaian yang dipakai adalah haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu bidzalika, dan dikenyangkan dengan hal-hal yang haram, maka bagaimana akan dikabulkan doanya tersebut, ya, bagaimana akan dikabulkan doanya tersebut. Dari sini anak-anak, ya, sesungguhnya pakaian yang halal, ya, pakaian yang kita kenakan, pakaian yang halal itu tidak akan menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakaian kita yang kenakan dari bahan yang haram, ya, yang kenakan adalah bahan yang haram yang dilarang oleh Allah, bisa jadi itu menjadi penghalang bagi seseorang terhadap terkabulnya doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis di atas. Nah, maka poin yang pertama adalah gunakan pakaian yang halal. Kemudian yang kedua, di antara adab umum yang kedua adalah doa memakai pakaian. Nah, terkadang doa memakai pakaian ini sering kita lupa. Ya, anak-anakku sekalian, sering kita melupakan doa ini. Mungkin karena terburu-buru, atau mungkin kita kurang terbiasa untuk memakai doa ketika mengenakan pakaian, sehingga luput dari pahala yang besar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anakku sekalian, anak-anak salih yang saya cintai karena Allah, jangan lupakan doa memakai pakaian. Ya, apa sih doanya Ustaz? Ya, doa mengenakan pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadat thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ustaz ulangi lagi. Alhamdulillahilladzi kasani hadat thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi kasani hadat thawba, yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Wa razaqanihi, sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, min ghairi haulin minni wala quwwah, ya, tanpa daya dan kekuatan dariku. Maka tatkala kita berdoa, maka kita terhindarkan dari sifat angkuh, dari sifat sombong. Kita yakin bahwasanya pakaian yang kita kenakan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita lupakan. Ayo biasakan diri kita di dalam berpakaian ini, kita berdoa kepada Allah ketika hendak memakai pakaian. Ini yang kedua. Doa memakai pakaian. Yang pertama, hendaknya kita memakai pakaian yang halal. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah memulai dari sebelah kanan. Nah, ini juga terkadang kita lupa, ya. Mungkin tidak sengaja, tapi kita lupa. Nah, ini salah satu ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hendaknya memulai memakai pakaian dari sebelah kanan, ya, dari sebelah kanan. Karena memakai pakaian adalah suatu hal yang baik, kecuali kalau hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jijik dan lain sebagainya, ya, seperti beristinja dan lain sebagainya, itu pakai tangan kiri, ya. Adapun hal-hal yang baik, maka Rasulullah mencontohkan dengan memulai dari arah yang kanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu atayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi fi sya'nihi kullihi. Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam setiap urusan. Ya, mendahulukan yang kanan. Ini adalah contoh yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mendapatkan pahala kalau kita meniatkan diri untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi memakai pakaian yang halal, yang kedua membaca doa, dan yang ketiga memulai dari sebelah kanan. Ya, demikian juga kalau kita melepas pakaian, kita juga berdoa membaca Bismillah. Kemudian anak-anak kelas 6 santri SD Islam Saribumi yang Ustaz cintai karena Allah, kita akan melanjutkan adab-adab berpakaian khusus bagi wanita. Anak-anakku, nanti Ustaz akan membagi dua pembahasan. Yang pertama, Ustaz sampaikan terlebih dahulu adab-adab berpakaian khusus bagi wanita. Nanti ada pembahasan adab-adab berpakaian khusus bagi laki-laki. Ya, untuk pertemuan kali ini Ustaz akan menyampaikan beberapa poin saja dari adab-adab berpakaian khusus bagi wanita. Di pertemuan selanjutnya insya Allah nanti kita akan lanjutkan poin-poin tentang adab-adab ini. Ya, anak-anak silakan mencatat hal-hal yang penting ya dari adab-adab ini. Kita lanjutkan. Adab-adab khusus bagi wanita yang pertama adalah ada berpakaian khusus bagi wanita, yaitu menutup aurat. Ya, meskipun bagi laki-laki juga menutup aurat. Ya, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang batasan-batasan aurat bagi laki-laki maupun batasan aurat bagi wanita. Ya, terkhusus bagi wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzaini wa kana Allahu ghafurur rahimah. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Ya, istri-istri Nabi ini coba bayangkan istri-istri Nabi. Anak perempuanmu, anak perempuan Nabi, dan istri-istri kaum mukminin dan wanita orang-orang yang beriman, istri-istri orang yang beriman. Ya, kita anak-anak putri semuanya. Ya, apa perintahnya? Hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Ya. Apa faedahnya yang demikian itu? Supaya mereka lebih mudah dikenal, ya, lebih mudah dikenal sebagai orang baik, lebih mudah dikenal sebagai orang yang taat kepada Allah, lebih mudah dikenal sebagai orang yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Karena itu mereka tidak diganggu. Yang kedua, mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang menginginkan perbuatan jahat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini anak-anak, ada berpakaian khusus bagi wanita harus benar-benar diperhatikan agar mereka berpakaian ya menutup auratnya. Ya, menutup auratnya. Tidak keluar rumah ya berpakaian tapi membuka aurat, tidak pakai kerudung misalnya. Ya, atau di dalam rumah ada tamu, ya, ada saudara ipar laki-laki, dia
tidak memakai kudung. Nah, ini tidak boleh. Ya, adab yang pertama yaitu menutup aurat. Kalau kita senantiasa menutup aurat tadi akan mudah dikenal sebagai orang baik, kita tidak akan diganggu dan tentunya akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah langsung memerintahkan perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, adab berpakaian khusus bagi wanita, ya. Ustadz akan menyampaikan 2 poin ini dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tidak, untuk khusus bagi wanita tidak berfungsi sebagai perhiasan atau tatkala berpakaian yaitu menjadikan daya tarik ya, para lelaki untuk melihat dia. Ya, busana wanita hendaknya tidak menjadi pusat perhatian yang memperindah wanita yang memakainya di depan para laki-laki, ya, sehingga akan muncul fitnah, ya, bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna. Jangan mereka menampakkan perhiasan mereka di hadapan para laki-laki, ya, yang tidak dikenal. Ya, kalau yang nanti sudah bersuami, maka diperintahkan untuk berhias pakaian yang baik di hadapan suami, karena ya wanita berhias untuk suaminya. Adapun wanita memakai pakaian ya untuk perhiasan, untuk keindahan di depan laki-laki, ya ini tidak diperbolehkan karena akan memberikan mudarat, keburukan kepada wanita itu sendiri. Ya, para ulama di Saudi Arabia pernah ditanya, bolehkah wanita menggunakan busana yang bercorak-corak yang menjadikan pusat perhatian para lelaki? Maka para ulama menyebutkan tidak diperbolehkan wanita menggunakan busana yang bercorak banyak yang bisa membuat mata lelaki tertarik. Karena busana demikian diantara yang bisa membuat lelaki ya atau orang yang memiliki keinginan jahat itu tergoda dan terfitnah dan terkadang membuat seseorang wanita itu dilanggar kehormatannya. Ya, ini anak-anak putri terutamanya ya banyak terjadi ya kasus kekerasan kepada wanita karena dari anak putri sendiri tidak memakai pakaian yang diperintahkan di dalam agama Islam atau tidak memakai pakaian syar'i. Maka untuk melindungi diri kita juga, maka hendaknya kita memakai pakaian yang menutup aurat, kemudian dan juga tidak memakai pakaian yang menjadikan perhiasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.